Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Semua siap untuk beribadah pada pagi hari ini, amin? Amin. Saya percaya kita semua punya hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Dan Tuhan akan melawat setiap kita pada pagi hari ini, amin? Mari kita datang kepada Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kita arahkan hati kita dan pikiran kita kepada Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang besar. Mari kita renungkan Bapak Ibu Saudara. Betapa besar, betapa ajaibnya Tuhan dalam hidup kita. Mari kita renungkan apa saja yang membuat kita kagum kepada Tuhan. Keajaibannya, kebesarannya, kebaikannya bagi setiap kita. Sungguh Tuhan, kami kagum akan Engkau Tuhan. Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang besar dalam hidup kami. Engkau Allah penolong setiap kami. Engkau yang menebus setiap kami Tuhan. Sungguh Engkau ajaib. Kami mau nyatakan keajaiban-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini, kita katakan. Tuhan Kau sungguh besar, yang sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib, Tuhan Kau sungguh besar. Kau sungguh besar ya Tuhan. Karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ya Tuhan. Hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib.
menggambarkan betapa ajaib Engkau bagi kami Tuhan. Sama-sama kita katakan. Engkau selalu bersyukur kepada Tuhan. Inilah pujian kami bagimu Tuhan. Anugerahmu mempesona. Engkau mempesona kami Tuhan. Selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga di matamu. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu Tuhan, untuk kebaikan-Mu, Ya Tuhan. untuk kasih-Mu di setiap hidup kami Tuhan. Amin. Oleh karena itu Tuhan, kami mau menyembah, memuji dan memuliakan-Mu. Ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari sama-sama kita katakan, amin. Mari kita naikkan syukur kita ya. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau nanti hanya untukmu. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, akan bernyanyi, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau yakini hanya untukmu. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau yakini hanya untukmu. Akan berhenti memuliakan nama-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau yakini hanya untukmu. Hidup Kau yakini hanya untukmu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Lebih dahsyat lagi. Haleluya.
tercurah bagi dunia. Karyamu, kasih-Mu yang mulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya, memuji Kau selalu. Sama-sama. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada setingkat. Yesus Tuhanku. Haleluya. Kita katakan sama-sama, begitu besar kasih-Mu Tuhan. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasih-Mu yang termulia, Tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya, memuji Kau selalu. Yes, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih-Mu Tuhan. kasih setia. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada setingkat. Yesus Tuhanku, anugerah-Mu selalu baru. Katakan tak berkesudahan, tiada berkesudahan.
apa jadinya kami Tuhan bila tanpa Engkau dalam hidup kami. Engkau menopang kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu yang menguatkan setiap kami Tuhan. Firman-Mu Tuhan yang memberikan arah hidup kami. Biarlah Tuhan kami bisa hidup di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Setiap waktu biar Engkau yang berdaulat atas hidup kami Yesus. Haleluya Yesus.
dengan penuh penyerahan katakan, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Pujian yang kami naikkan di hadirat-Mu, ini komitmen kami, ini ungkapan hati kami. Biarlah Engkau yang berdaulat penuh atas hidup kami. Hati kami dipenuhi dengan firman-Mu, karena kami mau menyediakan tempat di hati kami hanya untuk firman-Mu, supaya kami mengerti kebenaran dan kebenaran itu memerdekakan kami. Karena kami percaya firman-Mu, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kepada kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman sampai selama-lamanya. Sebab itu pagi hari ini kami beri tempat di hati kami hanya untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Karena firman-Mu yang menguasai kami, firman-Mu yang mengendalikan hidup kami. Engkau yang berdaulat penuh atas hidup kami, dan kami akan menikmati hidup berbahagia. Apa saja yang kami kerjakan berhasil, karena Engkau Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami siapkan hati kami dan kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Yang siap belajar firman, mari katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Hari ini kita boleh datang lagi beribadah kepada Tuhan. Kita boleh bersyukur, memuji, menyembah Tuhan. Dan kita juga boleh bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, 2 bulan ini kita belajar dari Matius pasal 5 ayat yang ke-7, yaitu berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah, saya percaya sekali lagi sepanjang tahun ini kita sudah belajar bagaimana kita mempunyai Bapa yang murah hati. Dan karena Dia Bapa yang murah hati, Dia adalah Bapa yang menyediakan, Bapa yang memberi semua yang kita perlukan. Dan di bulan berikutnya kita diajar bagaimana kita harus mengelola, yaitu ada benih yang disediakan Bapa, itu kita tabur, tapi juga tentunya ada roti yang Bapa sediakan untuk kita nikmati, untuk kita makan. Dan 2 bulan kemudian kita belajar bagaimana untuk menyatakan hal itu, sehingga firman Tuhan bukan hanya sampai sebatas pengetahuan bagi kita, dan firman Tuhan itu menjadi pengendali dalam hidup kita. Firman Tuhan itu yang berdaulat penuh atas hidup kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang menyatakan kemurahan hati. Dan 2 bulan ini kita belajar dari Matius pasal 5-7 bahwa orang-orang yang menyatakan kemurahan hatinya, maka orang-orang itu adalah orang-orang yang berbahagia. Dan saya percaya, saya sedang melihat wajah-wajah yang berbahagia. Coba lihat kanan kiri Bapak Ibu, jangan tegang Bapak Ibu. Ini wajah-wajah orang berbahagia. Dan seperti ayat firman Tuhan, mari kita baca dulu dari Matius pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-7. Mari baca sama-sama, 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Sekali lagi, 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Dan seperti bulan lalu saya sudah sampaikan bahwa yang namanya kebahagiaan itu bukanlah tujuan, melainkan akibat jika kita murah hati. Kalau orang dunia menjadikan kebahagiaan itu sebuah tujuan, sehingga ada begitu banyak orang melakukan banyak hal untuk mencapai tujuannya, yaitu hidup berbahagia. Orang kerja siang, malam, pagi, sore, pagi, petang, jungkir balik, sampai istilah peres keringat, jungkir balik, banting tulang. Wah,
untuk punya uang dan dia pikir kalau uangnya sudah banyak, itulah yang namanya kebahagiaan. Tapi realita hidup kita lihat bagaimana ada orang-orang yang punya banyak uang, itu pun juga dia nggak mengalami kebahagiaan. Kalau senang, mungkin ia senang. Karena beda senang dan bahagia. Atau sekarang saja Kesia tampilkan dulu videonya. Boleh sekarang. Apa bedanya senang dan bahagia? Senang itu biasanya karena dari luar Bapak Ibu. Kalau kita dapatkan sesuatu kita senang. Kita sedang liburan, suasananya lagi oke, kita senang. Oke, silakan. Jadi video klip singkat tapi itu mewakili. Kalau nemu duit, dapatkan uang, kita bisa senang, ya. Terus kita bisa berangan-angan mau ngapain. Tapi ketika kita bisa memberi, itu akan membuat kita berbahagia. Amin. Nah, jadi sekali lagi kebahagiaan itu bukanlah tujuan yang harus Bapak Ibu kejar dengan melakukan banyak hal yang dilakukan oleh orang dunia. Seperti contoh lain yang saya katakan juga bulan lalu, ada banyak pria atau wanita berpikir, nanti kalau nikah aku mau cari suami yang ganteng, yang gagah, yang kaya. Aku mau cari istri yang cantik, yang bodinya kayak gitar Spanyol. Tapi berapa banyak rumah tangga yang pasangannya sama-sama ganteng, sama-sama cantik, tapi juga nggak bahagia. Kawin, cerai, berantem ke pengadilan, saling menyerang di media sosial. Tapi sekali lagi, kebahagiaan bukanlah tujuan. Tapi kalau kita mau bahagia, seperti judul khotbah pagi hari ini, kunci kebahagiaan itu adalah murah hati Bapak Ibu. Jadi sekali lagi kebahagiaan itu bukan tujuan, tapi itu akibat otomatis. Sama seperti Yesaya 32 ayat 17, ayat yang saya sampaikan dalam doa tadi, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat dari kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman. Jadi kalau kita mau bahagia gampang, jadi saja orang yang murah hati, otomatis kita bahagia seperti anak kecil tadi. Awalnya sih dia senang nemu uang, udah kebayang dia mau makan es krim. Tapi ketika hatinya tergerak oleh kemurahan hati, belas kasihan, melihat anak kecil yang bengong, liatin orang beli, gak ada satupun yang mau beliin dia. Tapi ketika dia mau berbagi, ada senyum yang terpancar tulus dari dalam hati. Itulah kebahagiaan. Dan seperti apa yang saya pernah katakan, bicara tentang murah hati, nah ini yang harus kita mengerti. Kita murah hati atau tidak, itu bukan berdasarkan penilaian orang. Melainkan karena kita adalah anak Bapa surgawi yang murah hati dan melakukan prinsip kemurahan hati seperti yang firman Tuhan katakan dan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Nah, beberapa bulan yang lalu saya sudah urai secara detail apa sih murah hati itu. Murah hati itu salah satunya mudah memaafkan, mengampuni, terus hatinya mudah tergerak, dia mudah peduli dengan orang. Dan di kalimat terakhir saya katakan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Artinya begini Bapak Ibu, kan kita bukan Tuhan yang bisa melakukan segala sesuatu secara universal dan menyeluruh. Kadang kemurahan hati kita itu hanya bisa dinikmati oleh beberapa orang karena memang itulah kemampuan kita.
Kita nolong orang nggak bisa seluruh dunia kita tolong. Paling hanya keluarga inti yang kita tolong. Yang saya katakan mulailah selalu dari prinsipnya Yerusalem kita dulu beres. Yudea, Samaria baru sampai ke ujung bumi. Sesuai kapasitas. Nah kalau kita melakukan sesuatu baru orang nilai kita murah hati. Saya juga nggak akan masuk kategori orang yang murah hati. Saya mungkin hanya bisa menolong 5 orang, 7 orang. Nah di dunia ini ada 7 miliar orang, di kota Jambi saja hampir ada 1 juta orang. Jadi kalau ada orang ngomong, murah hati mana dia tuh. Nggak usah terusik Bapak Ibu. Karena penilaian kita murah hati atau tidak. Satu, karena kita ini anak Bapa surgawi yang murah hati. DNA-nya sama. Dan kemudian kita memang mempraktekkan prinsip-prinsip kemurahan hati. Ringan tangan, suka membantu. Kalau kita nggak punya uang, kita bisa bantu tenaga. Kalaupun tenaga kita sedang pas-pasan, paling tidak kita bisa membantu dengan doa. Sesuai dengan kapasitas masing-masing. Jadi jangan tertuduh orang mengatakan kita murah hati atau enggak, ukurannya bukan orang lain. Hidup kita bukan apa kata orang, hidup kita apa kata firman, amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jangan pernah berpikir untuk menjadi murah hati jika nanti saat Anda sudah berbahagia, karena itu adalah hal yang tidak akan pernah terjadi. Jadi jangan berpikir nantilah kalau bahagia, nantilah kalau semua sudah ada, nantilah kalau semua sudah cukup, nantilah kalau sudah. Ingat Bapak Ibu, manusia tidak akan pernah punya kata cukup kecuali dia ada di dalam Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan firman Tuhan bagaimana kita harus mempunyai rasa cukup. Seperti apa yang disampaikan oleh Kak Acang beberapa minggu yang lalu. Janganlah kamu menjadi hamba uang, tapi apa? Siapa yang sudah hafal ayat ini? Ayo dites, 1, 2, 3. Karena itu janganlah kamu jadi hamba uang, tetapi cukuplah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena sekali-kali Allah tidak akan meninggalkan kamu dan sekali-kali tidak akan membiarkan kamu berdua. Ya, harus punya rasa cukup dalam hidup ini. Kalau kita pikir nanti sudah cukup baru mau murah hati, nggak akan pernah ada kata cukup. Tapi sekali lagi saya percaya orang yang ada di dalam Kristus, dia hidup dalam kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10 bagian B. Dan berkali-kali saya sudah katakan apa prinsip kelimpahan itu, artinya semua kebutuhan kita itu terpenuhi dan kemudian masih meluber keluar. Tapi walaupun wadah hidup kita besar, keinginan kita sangat besar, udah diisi berapapun masih kurang, itu enggak dalam kelimpahan namanya. Tapi asal kita bersyukur, beberapa hari yang lalu jam 1 malam saya terbangun dan tiba-tiba Tuhan ingatkan beberapa hal. Saya langsung catat. Oh, ciri-ciri orang yang hidup dalam kelimpahan itu apa? Dia selalu merasa cukup. Karena hanya orang yang merasa cukuplah bisa memberi. Tapi orang kalau masih merasa kurang untuk dia, boro-boro mau ngasih. Betul atau betul Bapak Ibu? Kalau orang yang sudah merasa cukup, dia pasti bisa memberi. Oh, aku cukup lah makan 2 kali, berarti yang 1 piring aku bisa kasih ke orang. Tapi kalau orang berpikir 3 piring lagi aku kurang, nak bagi kau, tak kenyang kayak aku. Kan seperti itu Bapak Ibu. Terus orang yang hidup dalam kelimpahan itu selalu mengucap syukur dan pasti akan memberi. Nah, jadi murah hati itu jangan nunggu nanti kita pikir kita punya banyak, kita bahagia. Enggak, itu enggak akan pernah terjadi Bapak Ibu. Karena kalau sikap hatinya sudah salah seperti itu, ya selamanya akan seperti itu. Enggak akan pernah ada kata cukup. Akan dikejar terus kebahagiaan. Bapak Ibu mungkin pernah melihat video-video klip, banyak sekarang di media sosial video klip inspirasi, orang lari, di sini ada pancing, ada uang, lari kejar terus, mau sampai kapan? Ujungnya di mana Bapak Ibu yang pernah nonton video itu? Masuk lubang kubur. Cuma lari ngejarin uang, nggak dapat, uangnya di depan dia terus. Makanya ada ayat di Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Jangan khawatir. Kalau kita carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua akan ditambahkan.
Kalau seandainya ini matahari Bapak Ibu, kalau saya mengarahkan arah saya semakin dekat ke matahari, maka bayangan itu apa? Akan ikut saya terus Bapak Ibu. Tapi coba kalau saya membelakangi matahari, saya akan sedang mengejar bayangan saya, dan bayangan saya selalu akan ada di depan saya. Makanya firman Tuhan, carilah kebenaran Tuhan, maka semua akan ditambahkan. Amin. Jadi mari hidup dalam kebenaran, dan secara khusus hari ini kebenaran yang Tuhan ajar bagi kita tahun ini adalah murah hati. Karena kita punya Bapa yang murah hati. Jadi kunci untuk berbahagia adalah jadilah pribadi yang apa Bapak Ibu? Murah hati. Boleh ngomongkan yang kiri, murah hati. Karena murah hati itu adalah kunci kebahagiaan. Nanti Bapak Ibu bisa tonton lagi di YouTube video-video khotbah yang sudah-sudah, atau searching saja di Google apa itu murah hati, akan muncul banyak Bapak Ibu. Nah, hari ini kita mau belajar mengapa orang yang murah hati itu dia akan berbahagia. Paling tidak ada 3 hal yang mau kita belajar, dan itu meneguhkan kita supaya kita benar-benar mempraktekkan kemurahan hati, menyatakan kemurahan hati. Yang pertama, kita akan menikmati berkat kemurahan Tuhan. Nah, kata berbahagia di Matius pasal 5 ayat 7 itu memakai kata makarios. Itu sebenarnya kalau diterjemahkan lagi itu artinya diberkatilah orang yang murah hatinya, karena mereka akan memperoleh kemurahan. Nah, artinya kenapa kita bisa berbahagia? Karena kita menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Nah, saya percaya kita sudah gak asing lagi dengan kisah janda di Sarfat, bagaimana dia hidup dalam pemeliharaan berkat Tuhan. Kita tahu sama-sama situasinya pada waktu itu kemarau panjang, 3,5 tahun lebih kurang. Dan secara pasti saya tidak tahu itu tahun keberapa, tapi yang pasti sudah cukup lama, karena sampai pada akhirnya Nabi Elia yang tadinya ditaruh di sungai Kerit, di tepi sungai Kerit, yang setiap pagi dan petang ada burung gagak antar roti dan daging dan minumnya dari sungai Kerit, akhirnya sungai itu pun menjadi kering. Dan kemudian Tuhan menyuruh Nabi Elia ke daerah Sarfat, daerah Sidon, untuk pemeliharaan Tuhan selanjutnya. Dan Nabi Elia taat, dia gak berbantah-bantahan. Kenapa gak harus ke daerah Israel, tapi kenapa justru harus ke daerah Sidon, daerah Sarfat tepatnya. Dan ketika sampai di daerah Sidon, di desa Sarfat, maka dia bertemu dengan seorang janda yang bersama dengan anaknya sedang mencari kayu api. Dan firman Tuhan singkat cerita langsung mencatat, Nabi Elia ngomong kepada janda itu, tolong berikan aku air. Nah, kalau hari ini Bapak Ibu mau minta air minum 1 dus, 10 dus pun kita bisa beri kan. Nah, tapi sekali lagi ingat, sungai Kerit saja kering, artinya air saat itu sesuatu yang sulit didapat. Terus Nabi Elia ini orang Israel, dan daerah Sidon itu bukan orang Israel. Kalau kita baca di Perjanjian Baru, ada Samaria dan Israel aja nggak omong-omongan. Kalau Bapak Ibu masih ingat kisah tentang perempuan Samaria yang sedang menimba air. Masa engkau minta minum kepada aku seorang Samaria? Tapi apa yang dilakukan oleh janda di Sarfat? Walaupun dia tahu itu sesuatu yang sulit, tapi dia mau lakukan. Kenapa? Karena saya percaya dia murah hati. Kalau orang gak murah hati, bisa saja ngomel. Kenal juga enggak. Datang-datang minta air. Emang dipikir air gampang apa? Coba kalau kita ketemu situasi seperti itu, kita lagi susah nih, terus tiba-tiba datang yang minta kepada kita. Coba diskusi, kira-kira ngomel gak?
Belum lagi baru mau melangkah ambil air. Tiba-tiba Nabi Elia ngomong apa? Tolong buatkan juga roti. Mana enak ngopi tidak pakai pisang goreng. Coba renungkan, terus posisikan hidup kita di posisi janda itu. Lagi panas. Ini hari ini perakiraan cuaca akan 35 derajat. Nasihatnya banyak-banyak minum air hangat. Ngomong kanan kiri, air hangat. Bukan RS. Ya. Coba bayangin Bapak Ibu ada di posisi wanita itu, lagi panas, lagi cari kayu api, terus kondisinya mereka cuma punya segenggam tepung, sedikit minyak, cari kayu api, terus olah, makan, habis dan mati. Terus tiba-tiba datang orang yang gak dikenal. Anggaplah dia ngaku sebagai nabi, nabi lagi apalagi, pendeta lagi gak tahu diri, ini kan pendeta nih. Tidak tahu jemaat lagi susah, tantangan iman lagi, duit. Coba Bapak Ibu renungkan terus diskusi. Kalau kamu di posisi si janda itu apa yang kamu buat? Ayo diskusi Bapak Ibu diskusi. Apakah kita terus ngomel, dasar orang tidak tahu diri, kenal juga enggak, datang minta, emangnya siapa kau? Orang yang murah hati nggak seperti itu. Jelasin itu boleh, wajar jelasin. Kan janda itu jelasin. Waktu diminta roti, orang kalau murah hati itu akan bisa dengar dengan baik kalimat orang. Apakah Elia minta semua yang dia punya? Enggak. Waktu janda itu bilang kami cuma punya segenggam tepung dan sedikit minyak. Kami lagi cari kayu bakar. Kami akan olah, kemudian kami makan dan kemudian kami mati. Terus Elia ngomong apa? Iya, nggak apa-apa, kamu buat untuk kamu makan, tapi buatlah lebih dahulu untuk aku sedikit dari yang ada, bukan semuanya. Nah, orang yang murah hati itu pasti respon benar juga. Tapi kalau orang yang nggak murah hati, belum apa-apa, belum ngerti secara jelas, sudah apa? Ngomel, marah kata Mary. Nah, tapi akibat dari kemurahan hati janda di Sarfat ini, kalau kita langsung baca di ayat yang ke-15, firman Tuhan ngomong gini, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Orang yang murah hati itu pasti diberkati Tuhan. Walaupun sekali lagi saya harus ingatkan berkali-kali, kita mau jadi murah hati bukan supaya untuk diberkati, amin. Lakukan bagian kita murah hati karena kita memang murah hati, karena kita anak Bapa yang murah hati. Tapi percayalah 2 bulan ini kita diteguhkan dari sisi Bapa kita, dia berjanji akan memberkati kita. Bagi orang-orang yang murah hati. Kan berkali-kali saya katakan sekali lagi, murah hati bukan hanya bicara soal tentang uang Bapak Ibu. Kalau memang keuanganmu gak memungkinkan untuk dibagi, engkau masih punya tenaga yang bisa dibagi untuk menolong orang lain. Engkau masih punya waktu untuk berbagi, memberi nasihat, meneguhkan dengan firman Tuhan. Atau minimal engkau masih punya waktu untuk engkau berdoa di rumah dan kau sebut nama orang yang minta bantuan doa dalam hidupmu. Ini bicara sekali lagi, bicara sikap hati Bapak Ibu. Karena firman Tuhan katakan, Yesus katakan semua yang keluar baik dalam perkataan maupun tindakan itu berasal dari hati. Dan percayalah sekali lagi dari sisi Bapa kita, dia akan menggenapi janjinya. Berbahagialah, diberkatilah orang yang murah hatinya. Saya cuma mau mengingatkan bagaimana harusnya hidup kita hidup di dalam berkat Tuhan. Saya sudah sampaikan hal ini. Mari hidup di dalam berkat Tuhan, bukan karena gaji. Karena berkat itu sekali lagi bisa bicara tentang apa? Kemudahan, kesehatan. Dan saya berdoa setiap kita mengalami hal ini. Kami bersyukur kami menikmati kemudahan-kemudahan dalam hidup ini.
dalam segala aspek hidup kami. Bersyukur kita sehat sampai hari ini. Kalau gaji itu udah pasti itu uang. Terus kalau berkat itu datangnya dari Tuhan, udah jelas. Kalau gaji datangnya dari perusahaan, kalau nggak kerja ya mana bisa dapat gaji. Tapi juga bukan berarti terus, kalau gitu nggak usah kerja Pak ya, kan berkatnya dari Tuhan. Ingat ada firman Tuhan juga ngomong, orang yang nggak mau kerja nggak usah makan. Jadi jangan comot-comot ayat Bapak Ibu. Nah tapi kalau kita mau hidup dalam berkat Tuhan, jadilah orang yang murah hati. Ada kemudahan dalam pekerjaanmu, ada kasih karunia dalam bisnismu. Ketika orang sedang bergoncang karena kondisi ekonomi, engkau akan tetap ditopang, bisnismu akan tetap maju. Itu ada kemudahan, itu berkat Tuhan. Berkat itu diterima dengan iman, gaji itu diterima karena bekerja. Berkat itu tak terduga, bahkan selalu cukup. Kalau gaji itu terukur dan biasanya selalu kurang, bisa kurang bahkan selalu kurang. Nah kami menikmati berkat Tuhan dalam hidup ini. Nah contoh secara khusus bulan lalu ada sesuatu yang tak terduga yang tiba-tiba kami terima. Tadi saya lagi bergumul, saya sebutin nama atau enggak ya? Ya sudah, karena orang-orang ada di antara kita. Tiba-tiba hampir 2 bulan yang lalu saya dipanggil, bisa nggak ketemu kami sekarang? Saya bilang, bisa nggak setengah jam lagi? Saya lagi ketemu orang. Wah, ada apa nih tiba-tiba pagi-pagi dipanggil mendadak seperti ini? Dan tiba-tiba dikasih tahu, iya kami sepakat, kami mau beri mobil ke Bapak. Itu kan gak terduga Bapak Ibu. Dan bersyukur bulan lalu sih mobilnya udah sampai, udah datang, udah dinikmati. Dan ada satu kalimat anak saya, waktu ngomong saya kirim mobilnya, gambarnya itu baru gambarnya. Ya anak saya yang paling kecil mesti ngomong puji Tuhan. Yang dulu ngomong apa? Nunggu anak yang beli. Karena kalau diukur secara keuangan yang sampai Yesus datang pun mungkin kami gak akan pernah bisa beli mobil. Tapi itu nggak jadi masalah bagi kami selama ini, kami bisa menikmati mobil jenis apapun. Ya, itu ketulusan hati anak saya. Berkali-kali saya ngomong, ya sudah tunggu giliran kalian, kerja sungguh-sungguh, nanti kalian punya uang, boleh beliin papa mama mobil. Tapi nggak terduga berkat Tuhan, Tuhan beri. Puji Tuhan. Terus selalu cukup berkat yang saya katakan tadi. Dana yang terkumpul tuh cukup sesuai dengan harga mobil, itu ada yang nyusul ngasih 2,5 juta lagi. Dan ternyata itu untuk cukupin apa? Ganti oli. Biasa selama ini kita ganti oli motor cuma 50.000. Ini satu paket ganti oli 890. Terus pelampungnya agak bermasalah, ganti pelampung minyak, ganti filter minyak, ganti busi 4, biasanya busi cuma 1, berapa motor Pak Boyong? Ini 400 dulu. Tapi Tuhan cukupkan, total 2.480.000 sekian, sosok 20.000 lah untuk minum lah sambil nungguin kan. Berkat Tuhan itu selalu cukup, nggak terduga Bapak Ibu. Jadi come on, praktek saja kemurahan hati. Bukan berharap Tuhan memberikan kemurahan, karena itu bagian Tuhan yang pasti Dia lakukan dalam hidup kita, amin. Jadi mari hidup dalam kemurahan hati, supaya kita menikmati berkat kemurahan hati Tuhan. Yang kedua secara cepat, orang yang murah hati itu akan mengalami hal-hal yang baik. Karena Amsal pasal 11 ayat 17 ngomong ini, orang yang murah hati apa? Berbuat baik kepada diri sendiri. Tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Kadang kalau kita baca sepintas, ini salah nggak nih ayat? Kalau kita murah hati berarti kita sedang berbuat baik kepada orang lain kan? Harusnya kan seperti itu. Kalau kita murah hati berarti kita sedang berbuat baik kepada orang lain. Tapi ayat ini jelas ngomong orang yang murah hati itu berbuat baik kepada diri sendiri. Karena beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar, orang yang menabur itu pasti akan menuai. Kalau tadi mungkin Bapak Ibu ngomong, ya itu kan Pak Pendeta, wajarlah namanya juga pendeta. Dan berkali-kali saya katakan, berkat Tuhan itu ukurannya bukan karena pendeta atau bukan pendeta.
tapi karena engkau murah hati atau tidak. Saya pinjam kesaksian dari salah satu anggota komsel kami dan saya sudah izin walaupun gak sebut namanya. Beberapa bulan yang lalu ketika kami koramdeo, karena sampai hari ini hampir 3 tahun, setiap jam 5 sampai jam 6 pagi kita sama-sama datang menyembah Tuhan via Zoom. Bersyukur masih ada yang setia sampai hari ini sekitar 25 sampai 30 orang. Setiap hari kita menyembah Tuhan, setiap hari kita belajar firman Tuhan. Nah begitu selesai, mau bantuan doa, mau doa syafaat. Nah salah satu anggota komsel yang ikut Zoom itu, dia buka videonya dan dia ngomong, minta bantu dalam doa karena dia sakit, mulai semalam badannya udah gak enak. Tapi karena kita lihat kok kantong matanya udah hitam banget, wajahnya kesakitan. Terus kita tanya, sakitnya seperti apa? Dia bilang iya keringat dingin, terus dada saya nyeri. Ini serangan jantung ini. Udah bersyukur Bapak Ibu jam 11 malam kena serangan jantung sampai jam 6 pagi masih bisa ikut koramdeo. Akhirnya Pak Simon, Pak Buyung dari Mayang langsung ke rumahnya saat itu juga. Udah pasti gak mandi lah itu. Saya juga langsung nyusul. Ini urusan nyawa nih. Harus bawa ke rumah sakit nih Bapak Ibu. Kami bawalah langsung ke rumah sakit yang ada di kota Jambi. Kami bertiga ngomong urusan uang nanti lah ya. Ini urusan nyawa kita dulukan dulu. Akhirnya masuk IGD, harus suntik, sekali suntik itu 5 juta, habis itu harus masuk ICU. Dan setelah selidik, saya baru tahunya minggu lalu, dia kesaksian di komsel. Karena setiap hari saya disuruh cek kan sama Pak Simon sama Pak Boyong, coba cek keuangannya seperti apa. Saya tanya gimana, uang oke nggak? Nggak apa-apa lah Pak, aman lah Pak, iya aman. Ya sudah aman, walaupun teman-teman tetap galang kan. Nah masalahnya dia juga nggak punya BPJS. Nah makanya saya nasihati Bapak Ibu, ikutlah BPJS, dukung program pemerintah. Kalau punya uang yang lebih lagi mau masuk asuransi, silakan. Tapi minimal lah BPJS. Ini berkaitan juga dengan kemurahan hati Bapak Ibu. Nah sekarang orang tersebut sudah langsung urus. Karena itu akan berkesinambungan, urusan jantung itu bukan sekali berobat selesai. Nah, jangan punya paradigma pelit Bapak Ibu. Banyak orang ikut BPJS atau asuransi itu mau cari untung, ego. Padahal saya katakan ikut BPJS itu pasti untung, masuk asuransi kalau punya uang lebih juga pasti untung. Kalau kita sehat, nggak sakit-sakit, itu namanya untung. Ini enggak, rugi lah aku masuk BPJS gak pernah sakit loh. Emangnya Bapak Ibu pengen sakit? Atau kita doakan yang pengen sakit? Enggak ada didoakan supaya sakit. Didoakan tuh supaya sembuh. Banyak orang berpikirnya ego. Saya bilang harusnya untung terus. Paling tidak kalau kita nggak sakit seumur hidup kita untung puji Tuhan. Terus dana yang kita tabur itu kan untuk nolong orang lain. Itu paling tidak kemurahan hati kita. Coba yang masih punya paradigma seperti itu bertobat. Air rugi, tidak sakit. Tidak sakit kita untung Bapak Ibu, amin. Kalaupun pas kita sakit diizinkan Tuhan, untung. Ya ada yang cover kan? Ada yang cover, untung dong. Baik itu BPJS maupun itu asuransi, jadi selalu untung. Karena orang yang murah hati itu hidupnya diberkati Tuhan, berbahagia. Ya saya menolong para agent lah yang sering kali kena gesekan. Wah kau ya. Itu tadi karena banyak paradigmanya orang pelit, paradigmanya ego, mikirin diri sendiri, gak mikirin secara luas. Tapi saya percaya saya sedang berdiri depan orang-orang yang murah hati, amin. Yang belum ikut BPJS segeralah buat BPJS. Sekali lagi bukan berharap kita sakit, bukan. Tapi itu salah satu bentuk kemurahan. Apalagi sekarang sudah terintegrasi semua, urusan apapun harus ada BPJS Bapak Ibu. Nah, kembali kepada kisah itu, akhirnya dia cerita lah, sebenarnya dia cuma punya uang 10 juta. Masuk ICU 3 hari berapa Bapak Ibu? 1 hari 3 juta itu kamarnya, belum obat, belum ini. Waktu suntik, biayanya bisa 40-an juta.
Tapi dia cerita bagaimana Tuhan nyatakan kemurahannya. Dia hanya seorang guru les bahasa Mandarin dan bahasa Inggris. Berpuluh-puluh tahun dia mengabdi dan juga dia ngajar. Tapi ketika orang-orang, murid-murid, mama-mama yang anak-anaknya les sama dia dengar dia sakit, semua mulai tabur, semua mulai kirim. Waktu dia ngajar dengan tulus, apakah dia berpikir akan mengalami hal seperti itu? Enggak. Dia ajar dengan tulus, dia bagi ilmu dengan tulus. Walaupun anak-anak itu bayar, kan harusnya kan logikanya gini, kan anakku les bayar, ya sudahlah, urusan guru sakit enggak ada urusan dengan saya. Tapi orang yang murah hati akan menikmati kebaikan untuk dirinya sendiri, amin. Singkat cerita dia ceritakan dana yang terkumpul itu lebih dari biaya. Bahkan dia bisa menikmati lebih dari itu. Karena ayat ini ngomong, orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Makanya orang-orang yang murah hati itu hidupnya berbahagia Bapak Ibu. Seperti yang Pak Ahyong pernah sampaikan beberapa waktu yang lalu. Ada orang yang murah hati sampai dia berobat sampai ke Singapura. Tiba-tiba ada juga orang yang mau bermurah hati kepadanya. Karena sekali lagi apa yang kita tabur pasti akan kita tuai, amin. Tapi sekali lagi motivasi waktu kita melakukan kemurahan hati itu bukan supaya kita diberkati Tuhan, bukan. Karena ketulusan dan sebuah karakter gaya hidup. Tunggu saja waktunya. Karena berkat Tuhan itu tak terduga. Berkat Tuhan itu selalu cukup. Amin. Jadi yang ketiga, orang yang murah hati hidupnya akan menjadi inspirasi bagi orang lain. Ini kisah tentang seorang wanita yang membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Dan minyak itu dicurahkan ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Orang-orang di sekitarnya bahkan murid-murid jadi heboh, ribut, bahkan menganggap itu sebuah pemborosan. Karena di situ katakan dapat dijual dan di ayat yang lain katakan 300 dinar, itu artinya dia kerja selama 300 hari, uangnya kalau dikumpulin baru bisa beli itu. Tapi kan gak mungkin 300 hari dia kerja cuma hanya untuk ngumpulin, kan dia butuh biaya hidup dan lain-lain. Jadi saya gak tahu berapa tahun perempuan itu menabung, dan biasanya para wanita di Israel mempersiapkan itu untuk hari pernikahannya. Dari sejak muda dia menabung, beli minyak untuk hari pernikahannya. Tapi tiba hari itu ketika Yesus datang, dan saya percaya itu karena kemurahan hati. Tentu ada intervensi Tuhan. Dia pecahkan pualam. Nah, dan singkat cerita, ayat 13 saja saya akan baca Bapak Ibu. Aku berkata kepadamu, ini kata Yesus, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Nah, poin yang ketiga saya katakan tadi, orang yang murah hati hidupnya akan jadi inspirasi bagi banyak orang. Karena hidup itu seperti ini Bapak Ibu. Kebahagiaan dalam hidup itu bukan karena berapa banyak yang kita dapat dan punya, tetapi berapa banyak yang bisa kita berikan. Bukan berapa panjang atau pendek umur kita, tetapi seberapa berdampak hidup kita bagi orang lain. Karena itulah yang memuliakan Bapa di surga. Jadi hidup bukan tentang berapa banyak uang yang kita dapat, berapa banyak uang yang bisa kita punya, tapi berapa banyak yang bisa kita beri untuk orang. Umur bukan bicara tentang berapa panjang umur kita atau berapa pendek umur kita. Tapi hidup bicara tentang seberapa besar dampak hidup kita bagi orang lain. Orang kaya, maaf, belum tentu dia akan diingat sampai generasi ke generasi ketika dia meninggal. Tapi kalau engkau orang murah hati, sampai pada keturunanmu pun orang akan ingat, oh kamu cucunya si ini ya, engkau itu memang baik nian lah, engkau itu murah hati. Itu realita Bapak Ibu. Kalau orang kaya yang meninggal, kalau nggak murah hati maksudnya secara umum, ini saya bicara secara umum Bapak Ibu,
Jarang orang ngomong, oh kok akongnya anak itu ya, oh akong kok memang kayonian. Itu sangat jarang Bapak Ibu. Jadi mari jadilah orang yang murah hati. Karena yang pertama, engkau akan hidup dalam berkat Tuhan. Yang kedua, engkau akan mengalami hal-hal yang baik pada waktunya. Karena Roma 8 ayat 28 katakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Kita taat bukan karena supaya diberkati, tapi ketaatan kita karena bentuk kasih kita kepada Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, hidup kita jadi inspirasi. Karena pepatah katakan apa? Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, dan kita meninggalkan nama baik. Berkali-kali saya katakan, saya nggak mau dikenal sebagai pendeta yang hebat. Saya cuma mau dikenal pendeta yang rendah hati. Berapa hari yang lalu istri saya ngomong, ingat ya, tetap rendah hati. Kadang kan ketika hidup kita sudah mulai diangkat Tuhan, secara ekonomi, materi, kita naik. Kadang banyak orang gak bisa jaga hati, bisa sombong. Karena beberapa waktu yang lalu ya dalam tanda kutip itu asumsi saya sedang diuji. Karena beberapa kali hal seperti itu, oh iya sedang diuji. Dan istri saya ngomong tetap rendah hati ya. Orang yang rendah hati itu akan murah hati, amin. Jadi sekali lagi walaupun saya katakan di awal, murah hati atau tidak kita itu bukan karena kata orang, gak usah terpengaruh. Karena kita anak Bapa yang murah hati. Karena Amsal 22 ayat 1 katakan gini, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Gak salah punya kekayaan Bapak Ibu, gak salah. Tapi kalaupun kau punya kekayaan besar tapi namamu tercemar, untuk apa? Nawar kelewatan, sudah bayar deal dipotong lagi. Orang terpaksa terima, tapi hatinya sakit. Sekali lagi, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Berkali-kali saya katakan, saya nggak punya harga diri lagi. Kenapa? Karena harga diri saya sudah dibayar di kayu salib lunas. Karena orang kalau mempertahankan harga diri itu bisa sampai lupa diri. Kan orang kalau mempertahankan harga diri selalu ngomong, kau tidak tahu siapa aku ya? Kita nggak perlu punya harga diri karena harga diri kita udah ditebus di kayu salib. Yang perlu kita jaga itu nama baik. Nah gimana cara menjaga nama baik? Gampang Bapak Ibu. Berbuat baik saja. Ketika engkau berbuat baik, otomatis engkau akan dikenal sebagai orang baik. Bahkan sampai pada keturunan kita, amin. Jadi nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Jadi mari hari ini firman Tuhan datang kepada kita, jadilah orang yang murah hati. Kan itu kunci untuk engkau menjadi orang yang berbahagia. Karena engkau akan menikmati hidup dalam berkat Tuhan. Engkau akan mengalami hal-hal baik dalam hidupmu. Dan hidupmu jadi berkat dan inspirasi bagi banyak orang. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Pemain musik boleh datang dan kita naikkan pujian hidupku menggenapi firman-Mu. Mari kita lakukan firman Tuhan supaya kemurahan hati Tuhan itu dinyatakan dalam hidup kita. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu ya, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami mau hidup kami ini menjadi bukti
menikmati kebesaran-Mu. Kami menikmati berkat kemurahan-Mu yang memelihara hidup kami. Kami menikmati kemudahan-kemudahan di dalam rumah tangga kami, di dalam bisnis usaha kami. Sekalipun dunia sedang bergoncang secara ekonomi, tapi ada kasih karunia, ada berkat Tuhan yang tidak terduga, yang selalu cukup bagi kami. Tuhan, kami mau jaga hati kami, karena dari hati kamilah terpancar kehidupan kami. Biarlah Kau dapati setiap kami adalah orang-orang yang murah hati, karena kami adalah anak-anak-Mu yang murah hati. Bapakku berdoa kepadamu pagi hari ini untuk setiap jemaat-Mu. Genapi janji firman-Mu dalam hidup mereka yang murah hati. Mereka tidak pernah kekurangan. Sekalipun firman-Mu pernah berkata, singa-singa muda bisa merana kelaparan. Tapi orang-orang yang mencari Tuhan, yang takut akan Tuhan, orang yang murah hati, tidak akan kekurangan satupun yang baik. Mereka akan mengalami kebaikan-kebaikan yang tak terduga yang datang daripada-Mu. Karena kami percaya semua yang baik itu berasal daripada-Mu. Bahkan biarlah hidup setiap kami menjadi inspirasi bagi banyak orang, menjadi berkat dan Engkau dipermuliakan. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami taruh di dalam hati kami, dan biar kebenaran ini memerdekakan kami, dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan dengarkan beberapa pengumuman multimedia, dan selanjutnya saya serahkan kepada Hengki. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir, kami mengucapkan selamat datang di keluarga Pelita Community Jambi. Saya, Diana Mariska, mari kita saksikan serangkaian informasi selama 1 minggu ke depan. Senang sekali ya kami bersama-sama ingin menghimbau, mengajak Bapak Ibu Saudara mendaftar dalam kelas kepemimpinan yang gereja sudah buat, kelanjutan dari SPK Pemenang. Apa namanya ini? LSCC. Apa itu? Leadership Class. Nah, ini adalah kelas yang didesain untuk melatih para pemimpin supaya lebih fokus melakukan amanat agung, mengerjakan visi Tuhan dalam hidup setiap Bapak Ibu. Nah, kelas ini tidak semua boleh ikut, tanda kutip, yang ikut hanya yang direkom oleh para pemimpin ibadah. Itu sebabnya Bapak Ibu yang rindu mau daftar, yang mau dilengkapi, hubungi para pemimpin ibadah, dapatkan rekomendasi, daftar. Satu kelas kira-kira kita berharap 35 orang dan waktunya 4-6 bulan, seminggu sekali. Teknisnya silakan diatur oleh gembala ibadah masing-masing. Demikianlah pengumuman kami. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Pada tanggal 26 September 2023 akan dibuka Leader Equipping Class LEC untuk pemimpin ibadah raya, pemimpin kelompok sel, dan jemaat yang telah mendapat rekomendasi dari pemimpin ibadah raya masing-masing. Kelas ini dibuat dengan tujuan memperlengkapi dan mempersiapkan sebagai pemimpin dan pelayan. Mari kami mendorong Bapak Ibu Saudara untuk dapat mengikuti kelas ini. Acara ini akan diadakan setiap hari Selasa jam 19.30 di Sekretariat Pelita, Ruangan Anggrek. Untuk pendaftaran dapat menghubungi Ibu Mary Sianturi atau Saudari Jenny Caroline di nomor yang tertera di flyer berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Diberitahukan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa pada hari Sabtu 19 Agustus di Ibadah Raya Sabat
dan Minggu tanggal 20 Agustus 2023 di Ibadah Raya 1 akan dilayani oleh Saudara Kevin Martin dari Abalov Jakarta. Bosan dengan acara yang itu-itu aja? Ingin pergi tapi nggak tahu mau kemana? Nah, pas banget nih, Get dan Renew akan ngadain event Youth Revival dengan tema Miracle Start From Me. Di acara Youth Revival ini, kita akan dilayani Kak Kevin Martin dari Abalov Jakarta. Catat tanggalnya ya, hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023, pukul 1 siang di Sekretariat Pelita. Atau scan QR Code ini ya, dan isi data kamu. Nanti kamu akan diinfokan mengenai acara ini oleh tim kami. Ayo ajakin teman-teman di sekitar kamu untuk hadir dalam acara ini, biar kita semua menjadi generasi muda yang mengalami kuasa Tuhan. See you guys, God bless you. Berkomunitas adalah salah satu nilai yang kita lakukan dalam mengikuti Kristus. Karena dalam komunitas, iman kita semakin dikuatkan oleh saudara-saudara seiman. Oleh karena itu, kami sangat mendorong Bapak Ibu Saudara untuk dapat bergabung di dalam komunitas sel yang sudah tersedia di Ibadah Raya masing-masing. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi PIC Ibadah Raya masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Mari, bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mengikuti akun sosial media Pelita Community Jambi, dapat memfollow akun Instagram dan mensubscribe ke akun YouTube Pelita Community Jambi untuk mendapatkan update info terbaru seputar Pelita Community. Mari kita semua, baik pelayan maupun jemaat, untuk ikut berdoa dalam doa puasa pelayan yang akan diselenggarakan pada hari Sabtu 19 Agustus 2023 pukul 12 siang di Sekretariat Pelita, Ruangan Anggrek. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Demikian informasi untuk 1 minggu ke depan. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Selamat berakhir pekan, dan Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Pak Heri buat kebenaran firman di pagi hari ini. Dan juga setiap kita pasti akan bahagia dan juga akan menikmati bahagia kalau kita murah hati. Kita tinggal praktek, ya Pak ya. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Bapak yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan buat pagi hari yang indah ini. Setiap kami bisa hadir di tempat ini ya Bapak. Bahkan juga yang hadir secara online ya Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu ya Bapak. Biarlah firman-Mu di pagi hari ini terus membawa kami dan mengingatkan kami Tuhan, supaya kami murah hati ya Bapa, seperti Engkau yang murah hati ya Tuhan. Dan juga firman-Mu mengatakan Tuhan, orang yang selalu murah hati ya Tuhan, akan mendapatkan kemurahan yang daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini ya Tuhan. Kami mau Tuhan menikmati kemurahan-Mu Tuhan. Kami mau mempraktekkan setiap nilai-nilai yang kami dapat di pagi hari ini ya Tuhan. Kami mau menikmati
dalam kebahagiaan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat Pak Heri yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bila Tuhan terus berkati Pak Heri, Tuhan pakai Pak Heri lebih lagi ya Bapa. Bahkan juga anak dan istrinya juga Tuhan berkati ya Bapa. Dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini Tuhan. Tuhan terus memberkati kami ya Tuhan. Baik suami kami, baik istri dan juga anak-anak kami. Dimanapun mereka berada dan juga berserta orang tua kami ya Tuhan. Tuhan juga berkati ya Tuhan. Tuhan juga memberikan setiap mereka kesehatan, kekuatan, dan juga damai sejahtera daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini ya Tuhan. Yang telah hadir di tempat ini Tuhan, biar Tuhan juga terus memberkati setiap hidup kami ya Tuhan. Mari kita arahkan mata hati kita kepada Tuhan. Pulanglah, bawalah berkat sukacita damai sejahtera dari Allah Bapa kita dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Mulai dari pagi hari ini sampai selamanya. Kita yang sudah terima berkat sama-sama kan. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.